Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Kembali lagi bersama gue Dikan Omar di di iLearn kali ini kita bakal bahas PMI ya. Dan di sini gue bakal nge-review latihan ya materi lah. Ada latihannya dikit tapi itu juga latihan yang udah dibahas di ASIS mengenai PMI nanti. Nah, gue tuh sebenarnya udah nanya ke Bu Dani ya buat apa namanya? Buat kisi-kisi soal, tapi beliau juga belum belum bikin soalnya ya. Nanti kalau misalkan udah ada bayangan soalnya, nanti gue infoin lagi deh ke grup kelas. Nanti gue infoin juga ke kelas sebelah ya. Terus apa ya? Paling di sini jadi materinya menurut gue nggak begitu susah. Ya walaupun kelihatannya susah ya. Tapi biarin main aja ini kalian tinggal latihan aja dan hitung-hitungannya sebenarnya tinggal masukin rumus-rumus aja dan teorinya menurut gue juga nggak sebanyak kayak yang kemarin ya. Jadi masih bisa lah gitu. Oke, kita mulai aja ya. Jadi di review UAS kali ini kita akan belajar mengenai syariah stock, stock valuation, risk and return in stocks, sama CAPM dan efficient market hypothesis. Oke, jadi di sini kita bakal bahas syariah stock dulu ya. Nah, syariah stock ini sebenarnya nggak jauh beda dengan stok yang konvensional. Yang ngebedain itu hanya di syariah screeningnya aja. Nah, jadi seperti yang kita juga udah bahas di asisten di kelas, sebenarnya screeningnya itu ada dua ya. Yang pertama itu ada core business screening, dan yang kedua itu ada financial screening. Di mana kalau core business screening sendiri itu ya dilihat dari main bisnisnya gitu, main product or the services dari si perusahaannya ini gitu. Intinya dia nggak boleh menggunakan produk atau jasa yang yang haram gitu. Contohnya ya dia jualan alkohol, jualan babi, jualan senjata atau misalkan kalau yang services yang ribawi produk tuh kayak bank konven aja. Nah, terus kalau untuk dari financial screening ya sebenarnya cuma dua aja dan ini juga udah dibahas di PLKI juga kan sebelumnya itu ada non halal income di mana itu non halal income-nya di bagi revenue itu harus kurang dari 10% ya. Ini cukup general. Dan sama total debt to equity ratio-nya itu di bawah 45%. Gitu sih. Nggak begitu susah lah ya. Nah, ini kita masuk ke yang stock valuation. Ini seingat gue yang keluar di UAS gitu. UAS tahun gue ya. Nah, kemungkinan besar waktu itu gue pernah nanya ke Budani juga keluarnya bakal kayak gini gitu. Nah, di sini kalian disuruh ngitung discounted discounted dividend ya dividen model lah ya gitu kan. Dengan temporary super growth gitu di mana kalian tiap tahun atau tiap beberapa tahun growth modelnya itu beda-beda. Oke, di sini dia kasih tahu kalau misalkan apa namanya required return-nya itu 14 dan dividennya itu $2 ya. Dengan year 1 sampai year 3 segini, 4 sampai 6 dan so on and so on gitu. Nah, ini sebenarnya cukup mudah ya. Jadi kalian tahu kalau rumusnya dividen itu ya nanti price dibagi sama ini ya, price dibagi sama growth required return dikurang growth gitu. Nah, kalau ini rumusnya sebelum nyampe ke sana itu cukup gampang aja. Ini rumusnya sebenarnya diulang-ulang aja ya. Jadi yang pertama, jadi kita ngitung dulu yang year 1 sampai year 3 nih. Nah, itu caranya gimana? Gampang, cukup gampang berarti nanti dividennya itu dikali sama growth-nya gitu. Growth-nya itu dapat dari mana? Growth-nya tinggal ya udah di kayak 1 tambah 25% aja gitu. Atau dia bakal growth 25% kan. Dikali itu nanti dibagi sama 1 ditambah 14% gitu. Nah, 14% itu dari mana? Dari yang si required return yang udah kita dapetin. Berarti nanti dibagi sama 1,14 gitu. Nah, nanti masuk ke tahun kedua itu dia bilang nih sebenarnya si dividen growth rate-nya ini masih 25% kan. Ya udah sebenarnya ini kayak rumus nyari apa ya present value or future value gitu. Nanti tinggal dipangkatin dua aja kan di tahun kedua gitu. Sama aja. Nah, masuk ke tahun ketiga itu juga sama karena dia masih ini ya, masih year 1 sampai year 3. Jadi kita pangkatin 3 aja gitu. Nah, masuk ke year 4 di mana nih dia udah beda nih.
si growth rate-nya udah nggak 25% lagi gitu. Ya udah, di sini kita tambahin ya. Berarti di tahun keempat, kita ininya tetap 3 ya. Kenapa? Karena ya si 25% itu berhenti di tahun ketiga. Nah, di tahun keempat, dia growth-nya si 20%. Berarti nanti dikali sama 1 tambah 20% ya, atau 1,2 lah ya gitu. Nanti dibaginya sama sama di 1,14. Nah, tapi dia di tahun keempat nih, berarti dipangkatin 4 gitu. Oke, di tahun kelima sama ya sebenarnya. Di tahun kelima ini berarti kan dia growth-nya tetap 20%, berarti ini dipangkatin 2, terus yang ini dipangkatin 5 gitu. Ini sorry ya, yang ini kedouble. Terus di tahun ke-6, ya udah di tahun ke-6 ini tahun terakhir kan dia dapat growth-nya itu 20%. Berarti nanti sama aja gitu. Yang si 20%-nya ini dipangkatin 3 dan di tahun ke-6 berarti dipangkatin 6 gitu. Nah, masuk ke tahun ke-7, tahun ke-7 itu berarti growth-nya beda lagi kan. Dia 15%. Ya udah berarti nanti ditambah 1,15 sama aja gitu kan dipangkatin 7. Nah, masuk ke tahun 8 yang 15%-nya itu dipangkatin 2 ya. Karena dia masuk ke tahun kedua di 15%, terus dipangkatin 8. Nah, di tahun ke-9 dia terakhir berarti yang 15%-nya itu dipangkatin 3 dan terakhirnya dipangkatin 9. Nah, untuk yang terakhir gitu kan dia bilang year 10 sampai seterusnya hingga tanpa hingga lah gitu dia 9% gitu. Ya udah ini kita masukin berarti 9%. Nah, nanti dibagi sama ini required return-nya 14% dikurang sama si growth-nya gitu 9%. Nanti nanti kalau udah dibagi sama eh, apa namanya? 1,14 dipangkatin 9. Gitu aja sih apa namanya? Caranya gitu. Nanti kalian bisa hitung pakai kalkulator sendiri nanti ketemu deh hasilnya. Gitu. Kayak cukup mudah ya. Nah, selanjutnya ini kita bakal ngebahas mengenai measuring rate of return ya, di mana kita akan menghitung expected return di sini ada individual aset sama portfolio gitu. Nah, ini sebenarnya juga cukup mudah ya. Jadi kalau yang individual tinggal dikaliin sama probability-nya aja, dikaliin sama return associated-nya. Nah, kalau portfolio nanti jangan lupa ada weighting-nya gitu nanti masing-masing. Kita ke latihan soal aja kali ya biar lebih gampang. Nah, jadi dibilang ya kalau misalkan dia punya saham apa bla 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 gitu kan dengan probability masing-masing segini dan possible rate of return-nya segini gitu kan. Ya udah nanti kita kaliin aja nih seperti rumusnya ini, nanti probability dikali sama possible rate of return-nya. Berarti 35% dikali 8%, nanti ketemu 2,8%, terus 30% dikali 10%, nanti ketemunya 3%, 20% dikali 12%, nanti ketemunya 2,4, dan 15% kali 14% nanti ketemunya 2,1. Nah, nanti ketemu expected return-nya, kalian tambahin semua, ketemu deh 10,3 gitu. Nah, sedangkan kalau yang portfolio, nanti itu ada weighting-nya gitu. Nah, jadi misalkan weighting-nya itu 20%, nanti dikali 10%, nanti yang kedua nanti 30% dikali 11%, 30% dikali 12%, 20% dikali 13%. Nanti ketemu masing-masing expected return-nya berapa, terus nanti tinggal ditambahin aja sih gitu, expected return portfolionya gitu. Ini ketemu nih 11,5%. Gitu cukup mudah lah ya. Nggak susah-susah banget. Nah, ada cara lain ya tadi measuring risk. Ini kita pakai variance ya gitu. Nah, ini sebenarnya teorinya juga yang nggak ini kita langsung ke latihan soal aja. Jadi kalau latihan soal ini, kalau latihan soal, kalau yang variance ini rumusnya cukup beda ya. Ya, jadi dia agak lebih panjang ya gitu. Jadi ini kita yang buat individual aset dulu. Tadi kan kita udah tahu ya nih, sebenarnya possible rate of return-nya itu berapa, dilihat dari sini. Nah, tapi rumusnya itu dikurangin sama expected return yang udah kita dapat nih, 10,3% kan di sini. Nih. Nah, nanti eh, rumusnya itu kan ini ya. Berarti nanti si expected return yang udah kita dapat, iya, expected return kita yang udah dapat nanti bakal dikurangin sama si possible rate of return atau si possible rate of return-nya dulu sih dikurangin sama expected return-nya. Nih nanti ketemu ini minus 2,3%. Yang ini juga mengikuti ya. Berarti
10% dikurang sama 10,3%, 12% dikurang sama 10,3%, 14 dikurang sama 10,3% gitu. Nah, nanti udah ketemu. Nah, kalau udah ketemu, nanti dia pangkatin dua nih. Dia pangkatin dua, dan ini juga ada probability-nya ya gitu kan. Nanti ujung-ujungnya dikali sama probability yang ini gitu. Sebenarnya kayak ekstensi rumusnya aja gitu kan. Nah, nanti masing-masing kalau udah, berarti yang udah kita pangkatin ini dari hasil pengurangan possible rate of return sama expected return, kita pangkatin, dapat segini, dan habis itu dikali sama probability-nya masing-masing nih. Berarti 0,05% dikali sama 35%, 0,0009% dikali sama 30%, 0,03 dikali sama 20, dan 0,14% dikali sama 15%. Nah, nanti udah ketemu nih sebenarnya rumusnya nyampe sini gitu, variansnya gitu. Nanti kita tambahin aja semuanya. Oh, ternyata hasilnya si variansnya 0,04507% gitu. Nah, ini kan varians ya. Nanti kalian jangan lupa di stadevin aja atau di akarin. Nanti ketemu hasilnya segini deh gitu. Oke, cukup gampang lah ya. Nanti berarti kalau misalkan gue ulang, jadi rumusnya ini kan udah tahu ya. Si possible rate of return ada di given. Kalau misalkan ini belum given, kita hitung dulu ya dengan cara yang tadi nih. Kalau misalkan dia juga given, berarti langsung aja ya rumusnya ini, berarti si ini dikurang ini gitu kan. Si possible rate of return dikurangin sama expected return, nanti terus dipangkatin dua, nanti masing-masing dikaliin sama probability-nya. Kalau udah masing-masing dikali sama probability-nya, masing-masing ditambahin, dapat variansnya, dan jangan lupa diakarin. Nanti ketemu hasilnya sih. Gitu. Oke, kita lanjut di sini ada covariance ya. Nanti kalau covariance tuh sebenarnya kita melihat kayak apakah dua saham ini saling mempengaruhi gitu. Oke, jadi eh, ini kita langsung aja ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan ini ditanya, dia cari expected return-nya dulu, ini sebenarnya kayak yang portfolio aja, berarti masing-masing aja, berarti proportionnya dikali sama si expected return masing-masing ya, berarti 50 kali 10, nanti yang ini 50 kali 12 ketemu, nanti expected return-nya 11%. Nah, ini kan udah masing-masing dikasih tahu ya sebenarnya si correlation coefficient-nya gitu. Nah, sebenarnya ini juga cukup gampang. Jadi kalau misalkan udah dikasih tahu nih, apa namanya, coefficient-nya, misalkan coefficient-nya yang ininya belum tahu ya antara kedua aset, nanti jangan lupa berarti nanti si correlation yang ininya dikali sama si stadef satu sama stadef yang aset 2 gitu. Dan nanti dapat koefisiennya gitu kan. Berarti nanti satu, karena kita tahu ini kita asumsi atau yang skenario satu ya. Berarti si correlation-nya ini pakai yang plus satu dikali sama berarti 0,007 atau 0,7% dikali sama 1,5% atau 0,015%. Nah, nanti dikali-kali ketemu seginilah gitu kan. Nah, berarti nanti kalian ketemu nih si koefisien R1 R2-nya gitu. Nah, kalau udah ini tinggal dimasukin aja ke rumusnya dengan masing-masing. Jadi kita tahu kan kalau W1-nya ini berarti dia kan 50%, nanti dipangkatin 2 ya gitu kan. Berarti 0,5 dipangkatin 2. Terus kita tahu kalau stadef yang satunya ini 0,7, berarti 0,007 dipangkatin 2. Terus nanti ditambah sama yang aset 2 ya. Berarti yang 50% lagi dipangkatin 2 dikali sama yang 1,5% dipangkatin 2 ditambah 2 dikali sama weight-nya masing-masing nih. Berarti W1, W aset 1 dan W aset 2. Terus nanti ditambahin dikali sama si correlation yang udah kita dapat gitu. Terus nanti ya udah tinggal kalian hitung aja pakai kalkulator, nanti ketemunya segini gitu. Gitu deh, cukup gampang lah ya. Nah, ini sebenarnya ada kurva efficient frontier. Nanti mungkin kalian juga dijelasin kali ya gitu kan. Disuruh jelasin sebenarnya ini apa. Sebenarnya ini kurva yang melihat ini ya, kayak high risk high return aja gitu. Jadi sebenarnya yang efisien di mana kita menemukan kalau ya udah kita high risk high return gitu. Jangan kalau kita high risk tapi returnnya kecil gitu. Nah, makanya kalau misalkan dilihat dari kurva efisien frontier ini, kita melihat nih yang ada di sini nih, yang ada di deket-deket atau di paling
belakang si kurvanya ini gitu. Kenapa? Karena ya itu paling efisien gitu. Kenapa? Karena balik lagi kalau misalkan kita punya yang ini nih, jadi standard deviation itu apa systematic risk-nya, di mana ini kita expected return-nya yang kita dapat nih. Berarti kalau misalkan kita risk-nya makin gede, berarti harusnya kita dapat return-nya juga makin gede dong. Contohnya kayak yang B nih. Berarti kalau misalkan risk-nya kita segini, ya udah kita expected return-nya segede ini dong. Nah, berarti kalau yang di belakang-belakang ini, atau sampai bahkan si C ini, berarti dia nggak apa ya, nggak optimal gitu. Kenapa? Karena ya kalau misalkan dengan risk-nya yang gede, tapi cuma expected return-nya yang kecil, ngapain gue invest di sini gitu? Ngapain gue invest di saham C? Sedangkan gue bisa invest di saham B di mana gue risk-nya sama, tapi return-nya lebih gede gitu. Oke, cukup mudah lah ya. Jadi intinya gitulah. Nah, kita lanjut ke eh, capital asset pricing model. Ini juga cukup mudah sebenarnya udah dipelajarin di MK. Jadi ya dia salah satu financial model buat ngelihat sebenarnya risk relatif to the overall market gitu. Kita ngelihat si misalkan kita pilih saham A, terus kita bandingin sebenarnya kalau di market tuh apakah dia ya risknya tuh segimana gitu. Nah, ini untuk rumusnya sendiri. Jadi kita nyari expected return balik lagi. Terus nanti kita sama dengan di ini ada risk free rate-nya ditambah beta nanti dikali sama si market risk premium atau si expected market return dikurang sama dikurang sama risk free rate-nya. Nanti ini kita bahas sebenarnya masing-masing tuh apa sih gitu kan. Nah, jadi kita tahu sebenarnya itu tadi ada empat komponen. Ada risk free rate, ada beta, ada expected market rate, dan ada market risk premium. Atau di mana market risk premium ini merupakan expected market return dikurang sama risk free rate gitu. Nah, kita bahas dulu yang risk free rate gitu. Risk free rate itu biasanya salah satu instrumen investasi di mana kita ya udah kita invest di situ dengan adanya zero risk gitu. Ya, yang namanya juga risk free gitu kan. Nah, biasanya ini merupakan government bonds gitu atau treasury bills ya gitu. Nah, lanjutnya ini ada beta di mana beta tuh mengukur seberapa seberapa volatile dari aset yang kita punya gitu atau yang bakal kita invest di mana misalkan beta satu itu ya asetnya lebih volatile atau lebih riskier dibanding marketnya gitu. Sedangkan kalau betanya lebih kecil ya udah dia less volatile. Nah, kalau expected market return ya kita melihat ya udah ekspektasi market nih kita dapat return berapa sih gitu. Misalkan kalau di S&P 500 dia typically annually tuh dapatnya 10% gitu dilihat dari historical. Nah, sedangkan kalau market risk premium ya kita ingin melihat gitu sebenarnya apa ya eksesnya gitu dari yang kita ekspektasikan sama yang kita nggak tahu nih atau misalkan atau secara secara apa ya secara kata-kata ini dilihat risknya berapa persen sih gitu kan gitu. Nah ini untuk calculatingnya cukup mudah sih sebenarnya. Biasanya si RF-nya ini udah dikasih tahu dan RM-nya udah dikasih tahu malah kadang-kadang si apa namanya si market risk premiumnya ini yang si market return sama risk free rate itu udah dikasih tahu tapi di sini ya udah dikasih tahunya gini aja gitu. Jadi ini kita hitung masing-masing stok A sampai stok E. Berarti kalau untuk stok A ya betanya 0,7 dengan si RF dan RM-nya segini berarti langsung masukin aja. Berarti kan RF-nya itu 4% ditambah betanya itu 0,7 dikali sama si expected market return-nya 10% dikurang sama 4% gitu kan si risk free rate-nya nanti ketemu expected return-nya itu 8,2%. Nah, lanjut ini buat stok B gitu kan, di mana dia betanya satu ya. Kalau betanya satu, berarti tinggal diganti aja gitu. Berarti 4% tambah satu dikali sama 10% dikurang sama 4% gitu. Ya udah nanti dia dapat 10%. Nah, buat stok C, dia betanya itu 1,15. Ya udah nanti diganti aja. Nanti ketemunya dapat 10,9%. Ah, kasih Kak. Nah, lanjut. Sorry. Lanjut untuk stok D. Di mana dia itu betanya itu 1,4 berarti nanti ya udah dihitung-hitung lagi aja ketemu si expected return-nya itu 12,4% dan stok I itu
dia betanya itu minus 0,3, nanti ketemu expected return-nya 2,2%. Nah, nanti itu implikasinya bakal dimasukkan ke SML graph gitu. Nah, SML graph ini apa sebenarnya? Dia ini ingin melihat ya. Sebenarnya nanti kalau di soal itu kalian jawab aja gitu. Misalkan buat stok stok mana sih sebenarnya yang under value atau over value gitu. Nah, implikasinya kalau di sini saham-saham yang ngelebihin atau di atas si SML ini, di atas SML ini berarti dia under value gitu. Sedangkan kalau yang di sini itu over value. Jadi kita nggak usah beli lah, kita belinya yang di atas ini. Gitu aja sih sebenarnya kalau untuk implikasinya. Nah, yang terakhir itu ada efficient market hypothesis di mana kita ini ya, apa namanya? Melihat sebenarnya kalau dibilangin secara teori, dia tuh ada si apa namanya? Aset dari sebuah harga dari sebuah aset ini itu mengapa ya? Reflect semua informasi yang ada gitu. Nah, kalau misalkan dilihat secara lebih detail lagi, berarti kan informasi yang ada itu kan publik maupun private gitu atau insider ya, ini di sini gitu. Nah, sedangkan secara realitanya kan enggak ya. Makanya jadi sebenarnya di sini dibagi-bagi ada strong form, semi strong form sama weak form gitu. Di mana kita bedah satu-satu ya. Kan sebenarnya kalau di sini asumsinya all public sama all insider gitu atau private ya. Nah, sedangkan private itu nggak ada gitu. Nah, makanya kita masuk ke all public information. Nah, kalau all public information itu ada annual report, ada laporan keuangannya, ada misalkan kayak management presentation-nya, gitu-gitulah. Nah, di sini sedangkan nggak ada gitu. Nah, makanya kita masuk ke si weak form gitu atau ya udah di mana di sini kita hanya melihat si past market data gitu. Ya udah kita ngelihat secara historis si harga saham ini gimana gitu. Nah, kalau di apa namanya di lebih bedah satu-satu gitu. Kalau weak form gitu, istilahnya dia emang si past market data atau misalkan harga sahamnya secara historical tuh ya udah merefleksikan harga si saham itu yang sekarang gitu. Jadi makanya kalau misalkan kalau kalian lihat technical yang technical analysis tuh yang pakai grafik-grafik itu tuh sebenarnya nggak bisa digunain. Kenapa? Karena ya balik lagi kalau emang harganya dari dulu udah segitu, ya udah emang harga yang sekarang tuh akan segitu-segitu aja gitu. Nah, masuk ke semi strong form gitu di mana all public information tuh itu direfleksi harga itu direfleksikan oleh public information gitu. Nah, di sini kenapa dia bilangnya fundamental analysis will not work? Ya balik lagi karena jadi apa ya? Semua informasi yang public maupun annual report dan si laporan keuangannya itu kayak kalian bikin si apa namanya? Si equity research itu kan sebenarnya secara fundamental ya. Tapi ya kalau di semi strong form bilang kalau si public information tuh udah merefleksikan harga, jadi kita nggak perlu lah apa ngitung-ngitung pakai fundamental analysis pakai DCF gitu nggak usah gitu kan. Gitu makanya kalau di semi strong form itu fundamental analysis will not work gitu. Nah, sedangkan yang terakhir di mana strong form ya udah jadi sebenarnya semua semua informasi itu emang emang apa ya emang merefleksikan harga gitu. Jadi kalau misalkan kalian beli sekarang ya udah emang nggak usah melakukan analisa lebih dalam gitu, nggak usah pakai technical, nggak usah pakai fundamental, pokoknya nggak usah pakai apa-apa tuh emang harganya merefleksikan segitu gitu, gitu sih. Nah, ini sebenarnya ada latihan lagi ya tadi di soal. Nah, kalau di soal dia bilang kan ada dua aset gitu. Di mana aset A itu weightingnya 60% dan standard deviation-nya 30% dan aset B itu 40% dan si standard deviation-nya itu 20% gitu. Nah, di sini tinggal masukin ke rumus aja kita tahu kalau weightingnya itu masing-masing 0,6 dan si standard deviation 0,3. Nah, terus dia juga dikasih tahu nih kalau covariance yang itu between two aset yang tadi itu yang nggak usah kita perlu nyari lagi, dia bilang udah 0,4. Jadi tinggal kita masukin ke rumusnya aja. Jadi 0,6 ini nanti dipangkatin 2 dikali sama 0,3 ya. Si SADEF-nya dipangkatin 2 ditambah sama 0,4 dipangkatin 2 yang weightingnya ini dikali sama 0,2 dipangkatin 2 sama yang ini ditambah sama 2 dikali sama masing-masing weightingnya ya si 0,6 sama 0,4 dan dikali sama si
covariance-nya gitu. Nanti ketemu segini gitu. Nah, gue bakal bahas soal yang satu lagi. Ini disuruh ini ya, disuruh apa? Nyari nyari kayak harga DCF gitu. Dengan cara metode DCF. Sebenarnya ini juga udah pelajarin ya di MK. Jadi Gue di chat sama Osa aja. jadi cukup mudah. Oh, Jadi Jona, kan gue mau dengerin juga ya. Udah jangan di, barengan dengerin. jangan di mute, Jon. Ini bola Jon. Pick. Ya udahlah. Ya udah pokoknya di sini dia bilang kan pakai DCF gitu. Nah, sebenarnya DCF itu kan discounted cash flow ya. Nah, caranya sebenarnya cukup mudah ya. Sebenarnya cukup mudah. Di sini kalian tinggal di present value in aja gitu. Jadi semua yang di ini di discounted aja gitu yang cash flow di masa depannya. Jadi kita tahu nih kan kalau misalkan si si ada nih project gitu. Ada dia 5 tahun dengan estimated cash flow-nya tuh yang pertama nih 1 billion, terus di tahun keduanya 1 billion, di tahun keduanya ketiganya itu 2 billion, tahun keempatnya 4 billion dan tahun kelima itu 6 billion gitu dengan discount rate 5% dan initial investment-nya itu eh, 1 billion juga ya. Salah. Nah, sebenarnya ini rumusnya cukup mudah, tinggal kalian present value in masing-masing aja. Berarti nanti future value-nya dibagi sama 1 ditambah R-nya itu discount rate-nya dipangkatin sama N-nya. N-nya itu year-nya gitu. Jadi misalkan ke yang ini ya. Ke yang si year one dulu nih. Berarti kalau year one ini kita tinggal di present value-in aja masing-masingnya si future value-nya. Berarti nanti si 1 million ini kan karena dia future value-nya dibagi sama 1 di tahun dibagi sama dibagi sama 1 ditambah sama si R-nya atau discount rate-nya itu 5% dipangkatin sama tahunnya atau ya udah di tahun pertama gitu. Berarti nanti dipangkatin 1. Nanti ketemu segini. Nah, yang di tahun kedua sama aja sebenarnya. Nanti dia masih 1 billion juga kan. Nanti dibagi sama 1 plus R yaitu 5% dikali sama dipangkatin sama di tahun kedua gitu. Nah, di tahun ketiga, karena dia 2 billion, ya udah berarti nanti di atasnya future value-nya itu 2 billion, nanti dibagi sama 1 plus 5% dipangkatin sama di si 3 ini, soalnya di tahun ketiga. Dan kalau yang ini sama ya, tinggal future value-nya di sini dibagi sama 1 plus si apa namanya required return-nya 5% dipangkatin sama 4 karena dia tahun keempat dan yang ini juga sama aja gitu. Berarti dia 6 billion dibagi sama 1 plus 5% dipangkatin sama 5. Nanti kalian tinggal tambahin aja ketemunya segini gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian ditanya ini ya, ditanya apa? Ditanya suruh ngitung NPV, kemarin tadi gue juga sempat lihat gitu kan. Sempat lihat ada kuisnya disuruh ngitung NPV. Sebenarnya ini rumusnya juga langsung straightforward aja. Kalian sama ya stepnya sampai sini. Nah, ada namanya kalian bilang ada initial investmentnya atau initial outlay-nya. Nanti tinggal dikurangin sama itu aja. Berarti nanti buat dapat NPV, future cash flow-nya dikurang sama initial investment-nya nanti ketemu segini gitu. Nah, tapi kalau untuk ngitung sampai DCF sampai sini aja gitu. Sama kayak ngitung DCF yang kalian kerjain di equity research itu gitu. Kan rumusnya secara template juga gini gitu. Oke, oke, sebenarnya itu aja untuk si apa namanya si review UAS ini. Jadi kalian pelajarin lagi-lagi pelajarin yang ini hitungannya ya. Jadi gue sebenarnya nggak tahu yang keluar yang mana. Nanti gue tanya lagi ke Bu Dani. Tapi kalian belajar aja yang pertama yang ini ya, si dividen temporary super growth model gitu kan. Terus nanti kalian belajar juga yang ini measuring return individual sama portfolio. Nah, sama yang pakai yang si variance dan
ngelihat si portfolio kalau dia pakai covariance gitu. Paling sama yang CAPM aja sih. CAPM kan rumusnya juga cukup mudah ya dihafal gitu. Paling itu sih sebenarnya. Sampai sini mau ada yang ditanya dulu kah, guys? Atau cukup dimengerti? Oke, gue asumsikan cukup dimengerti ya. Kalau misalkan mau ada yang ditanya lebih lanjut mengenai UAS gitu, atau mengenai si equity research-nya, kalau masih ada yang bingung ya dengan video yang udah gue upload juga, kalau misalkan kalian masih ada yang bingung cara bikinnya si DCF calculation-nya nanti PC gue aja. Oke, paling itu aja. Oh bentar nih, ada yang chat. Kalau teori ada yang harus didalamin nggak? Kalau teori sebenarnya ini aja sih, si efficient market hypothesis ya. Pertama itu pasti keluar menurut gua. Sama yang si SML graph sama efficient frontier graph gitu. Nah, kalau si efficient frontier ini, gua ulangin lagi aja. Si efficient frontier ini sebenarnya, jadi di sini dia tuh melihat standard deviation itu sebagai risknya gitu, atau resikonya. Jadi kalau misalkan resikonya makin besar, secara teori, harusnya kan kalau yang kalian pernah dengar ya, high risk, high return gitu. Jadi kalau misalkan kita ambil saham si B nih, dia kan risknya misalkan ini 5 lah. Berarti dia expected return-nya harusnya juga 5 dong gitu. Sedangkan kalau misalkan dia si C, nih dia risikonya 5 tapi ternyata dia cuma expected return-nya atau return-nya itu cuma 2. Jadi ngapain gua invest di saham C gitu kan. Makanya di kurva efficient frontier ini, kalian invest di saham-saham yang ada di belakang garis efficient frontier ini gitu. Oke, itu yang pertama. Terus teori yang kedua, sebenarnya ini berhubungan sama si CAPM gitu kan. Nanti kalau kalian udah dapet CAPM gitu, kalian hitung masing-masing gitu kan. Nah, kalian bisa lihat nih, kalian bisa bikin SML graph-nya gitu. Nanti kalian suruh nentuin sebenarnya mana sih saham yang overvalue, mana saham yang undervalue. Intinya, secara teori, bilang aja kalau saham yang di atas ini tuh si eh, saham yang undervalue gitu. Karena ya dia ya berdasarkan hasil hitungan CAPM-nya secara teori itu bilang gitu aja sih. Sedangkan kalau yang di bawah ini tuh yang overvalue gitu. Terus sama yang si efficient market hypothesis di mana ada strong form, semi form, sama weak form. Ya istilahnya kalau makin makin kecil di sini data-datanya makin nggak ada lah gitu. Data-datanya makin nggak terbuka lah. Di mana di sini dia bilang kan kalau dia ini dapat public sama insider. Nah kalau udah sampai sini ya udah kita cuma ngelihat harga secara historis aja gitu paling teorinya ya. Paling sama yang tadi yang syariah stop ya, yang screening itu kayaknya sih keluar ya gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, gue hitung sampai 5 aja ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, kalau misalkan nggak ada yang ditanya, mungkin dari gua itu aja. Sekian, terima kasih. Thank you yang udah join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Kak Omar, terima kasih teman-teman juga yang udah hadir. Nanti recordingannya akan saya upload di YouTube Cash My BC ya. Terima kasih semuanya. Dipersilakan untuk break. Thank you guys. Semangat ya, UASnya.